penelitian ahli kimia, tubuh kita ini bukan bersumber dari bumi semua. Jadi sel-sel di tubuh kita ini miliaran. Tahu sel nggak, Bu? Bukan itu bahan bakar Shell, bukan. Jadi partikel bagian terkecil dari tubuh ini yang bahasa Arabnya disebut dzarah, bahasa kimianya mereka sebut sel, molekul, apalah istilah kimia macam-macam. Kita pakai istilah Quran, dzarah. Zarah itu kalau ada lagi paling kecil disebut zarah. Ya. Jadi Quran itu duluan daripada ahli kimia. Apa kata mereka? Yang sama Syarif Muhammad Al-Idrus dan zuriat beliau, keluarga besar beliau, semua para ajengan, para kiai, para mursyid, wabil khusus jamaah yang setia dari tadi menunggu. Semoga Allah berkahi pegel-pegelnya. Amin. Ini sengaja nih ibu di depan biar gak barbar ya. Puji syukur kepada Allah, betapa indahnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang kita syukuri adalah masih adanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan syukur lagi pewaris beliau masih bertebaran di negeri ini. Zuriatnya para ulama, para habaib, para asyraf, para syarifah, dan pewarisnya para ulama-ulama, kiai dan ajengan. Jika ada orang sudahlah bernasab juga alim, falahu darajatani, maka dia dapat 2 darajat. Dulu ayah Buya Hamka Muhammadiyah kan? Ya, ayah dia yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, kampung saya. Ditanya, menurut ayah Anda lebih mulia kiai, syekh atau habib? Jawaban beliau enggak begitu. Kalau habibnya alim, maka dia dapat 2 derajat. Gitu jawabannya. Ya, maka kita bersyukur Allah masih menjaga negeri ini dengan adanya mereka. Amin ya Rabbal. Mereka yang berdarah Nabi itu sadar tidak sadar Allah memberkahi dirinya dan semua orang yang di sekitarnya. Namun habaib nggak boleh GR juga, kan dia nggak pernah milih jadi habaib. Itu nikmat, namanya disebut nikmat ijab, nikmat diwujudkan. Dan yang paling mahal adalah nikmat mengenal Nabi Muhammad SAW. Betullah kata beliau, orang yang bakhil di sini bukan bakhil secara ilmu fikih, bukan bakhil secara ilmu biasa, tapi bakhil dalam ilmu kerohanian. Bakhil secara rohani disebut namanya tidak bersalawat kepadanya. Ini ada percikan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemanapun beliau memandang, beliau melihat percikan nur itu. Tidak disebut namanya oleh orang-orang, beliau menyaksikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya kepada qori kita, tadi baca ayat apa? Biasanya saya tanya ayat itu jadikan bahan. Kalau nggak salah tadi surat Al-Isra ayat 8:2, benar ya? Wa nunazzilu, betul. Mau dengar tafsirnya? A'udzubillahi, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW. Beliaulah hakikat daripada Quran itu sendiri. Beliaulah hakikat daripada nur itu sendiri. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurillah, nur Muhammad. Al-Fatihah.
seperti ayat biasa dibaca oleh kiai-kiai kita kalau sholat isya. Ya, ayatnya satu paket dengan wa minal laili fatahajjad. Kita baca yang ayat setelahnya. Karena kalau baca dari situ butuh 1 minggu untuk mentafsirnya. 7 hari 7 malam. Wa nunazzilu wa nunazzilu minal Qur'an. Ini berkaitan dengan sir maulid. Dan kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Coba perhatikan, ada anzala, ada nazzala, nunazzilu. Anzala, ada nazzala. Apa bedanya? Kalau anzala sekali turun blok. Coba contohkan ayat yang pakai anzalna. Inna anzalnahu fi lailatin. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu satu, itu diturunkan semua pada malam Al-Qadar. Disebut hu itu Al-Quran. Diturunkan kemana? Kalau dalam riwayat disebutkan diturunkan ke langit, begitu kan? Tapi orang lupa. Bukankah ada di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau turunkan Quran ke gunung, kalau di surat yang lain kami tawarkan Quran ini, amanah ini kepada langit dan bumi dan semuanya, fa'abaina, semuanya enggan. Berarti nggak turun di sana. Selama ini kita didoktrin seperti itu. Itu benar secara riwayat, tapi secara hakikat yang disebut langit itu langit kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kolbu Rasulullah SAW yang sanggup menampung Al-Quran. Langit bumi rubuh kalau menampung Al-Quran. Gunung, Bapak Ibu, penelitian ahli kimia, tubuh kita ini bukan bersumber dari bumi semua. Jadi sel-sel di tubuh kita ini miliaran. Tahu sel nggak, Bu? Bukan itu bahan bakar Shell, bukan. Jadi partikel bagian terkecil dari tubuh ini, yang bahasa Arabnya disebut dzarah, bahasa kimianya mereka sebut sel, molekul, apalah istilah kimia macam-macam. Kita pakai istilah Quran, dzarah. Dzarah itu kalau ada lagi paling kecil disebut dzarah. Ya. Jadi Quran itu duluan daripada ahli kimia. Apa kata mereka? Tubuh manusia itu tidak semuanya dari bumi. Banyak bagian-bagian di tubuh manusia sumbernya dari planet mana, dari langit mana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya iya, Nabi Adam di mana? Di mana awalnya? Surga. Surga di atas langit ke-7. Benar nggak? Maka sel-sel beliau itulah yang ada sampai hari ini di tubuh kita. Jadi walaupun orang-orang Indonesia kayak kita ini, mobil khusus orang Sunda, mukanya ya begini-gini aja kan wajah kita kan, ya pas-pasan lumayan lah. Tapi ini tubuh spesial. Tubuh ini bukan sembarang tubuh. Ketika sperma ditumpahkan dengan izin Allah, itu juga banyak sekali, jutaan. Yang terpilih inilah yang di depan saya ini. Jadi kalau ada yang kemudian menyesal hidup, bunuh diri, itu dia tidak bersyukur, dia telah dipilih oleh Allah. Kita ini sudah dipilih. Dari alam sana sudah dipilih. Coba, yang di depan saya pasti cuma beberapa yang punya nasab sayyid, habaib, syarif, syarifah. Kenapa cuma beliau dan beberapa keluarganya yang syarif, syarifah? Kenapa? Gak bisa milih kan?
Beliau juga nggak bisa milih, karena ada asbab di alam sana dulu. Asbab itu sudah pernah saya ceritakan. Kenapa ada orang terlahir jadi habib, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru. Itu asbabnya di alam sana. Dan alhamdulillah dulu kita pernah berjumpa. Kata guru kami dari Madura yang lama belajar di Mekah, kata beliau, mau gimana pun kamu pasti ketemu di sini kalau sudah pernah ketemu di sana. Maka ini cuma reuni-reunian. Nanti jika Allah izinkan kita masuk surga, amin, di sana pun kita nanti buat begini, cuma wajahnya nggak begini. Nggak ada lagi wajah keriput, sudah nggak ada. Giginya nggak ada yang jatuh kena gravitasi bumi, nggak ada. Semuanya seumuran saya. Tua dikit. Saya sekarang, jangan deh. Allahumma sholli ala sayyidina